We must come as a united front before nuclear weapon states. Only then we can force a clearer path toward a region free of nuclear weapons. Lagi berita yang cukup panas, kali ini datang dari negara kita Indonesia dengan kapasitasnya kali ini sebagai pemimpin kelompok negara-negara ASEAN. Tak main-main, Indonesia pun kali ini sepertinya semakin kejar untuk melawan negara-negara adidaya yang memiliki senjata nuklir. Bahkan, negara kita Indonesia kini sampai mengajak geng ASEAN-nya kompak untuk bersatu dalam melawan negara-negara yang bersenjata nuklir. Lantas bagaimanakah pernyataan lengkapnya, Indonesia sebagai ketua ASEAN setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas, baru-baru ini Bakamla, Badan Keamanan Laut Indonesia, dikabarkan telah berhasil menangkap sebuah kapal supertanker berbendera negara Iran, yang melakukan operasi dan aktivitas ilegal di Laut Natuna Utara. Tak main-main kapal supertanker itu pun dikabarkan sempat mencoba kabur, dan Bakamla pun sampai mengeluarkan tembakan. Lantas bagaimanakah kronologi lengkapnya, dan apakah sebenarnya yang dilakukan oleh kapal tanker berbendera Iran itu? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu. And now with the ASEAN way right over the left. Allow me to count once again in 3, 2, 1. Thank you, Excellencies, and please. Berita pertama datang dari negara kita Indonesia, sebagai ketua geng ASEAN yang kali ini lagi-lagi mengajak geng ASEAN bersatu untuk melawan negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, hari ini tepatnya pada Selasa 11 Juli 2023 di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi telah mengajak negara-negara anggota ASEAN bersatu, untuk melawan negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Ibu Menlu Indonesia ini pun menyampaikan hal tersebut, saat membuka pertemuan Komite Eksekutif Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Ibu Retno pun menegaskan bahwa, ASEAN harus bisa mendorong non-proliferasi senjata nuklir yang saat ini terancam akibat jumlah konflik yang pecah di beberapa kawasan. Seperti contohnya yaitu ada Rusia-Ukraina. Yang jelas-jelas kemarin Bapak Putin telah mengancam untuk menggunakan senjata nuklir. Ibu Retno katakan, ancaman penggunaan senjata nuklir meningkat dalam sejarah, dan kita telah diberi peringatan langsung soal penggunaan senjata nuklir ini. Kita juga melihat beberapa doktrin militer negara lain masih menggunakan senjata nuklir termasuk di kawasan kita dengan senjata nuklir. Kita hanya selangkah dari kesalahpahaman yang dapat memicu bencana global bahkan kiamat, ujar Bu Retno. Dan beliau pun menyerukan bahwa kita sebagai kelompok ASEAN harus datang sebagai front persatuan menghadapi negara bersenjata nuklir ini, karena hanya dengan begitu kita bisa menempa jalan yang lebih jelas menuju wilayah yang bebas dari senjata nuklir, ujar Ibu Retno Menteri Luar Negeri Indonesia. Lanjut, terkait penggunaan senjata nuklir ini Ibu Retno pun mengungkapkan bahwa, resiko penggunaan senjata nuklir belakangan ini memang meningkat drastis, jika dibandingkan dengan di masa lalu. Beliau katakan bahwa, ancaman proliferasi senjata nuklir itu bahkan terlihat di kawasan Asia sendiri. Apakah ini maksudnya Filipina yang kemarin beritanya mereka ingin memiliki senjata nuklir agar tidak diinjak-injak negara lain? Admin pun kurang tahu. Lanjut Ibu Retno pun mengatakan kita tentu mengetahui bahwa, kita tidak bisa benar-benar aman dari senjata nuklir di kawasan kita. Tak ada senjata yang lebih kuat dan rusak dibandingkan senjata nuklir dan dengan senjata nuklir kita hanya satu kesalahan perhitungan dari kiamat, dan bencana global. Kemudian dalam kesempatan itu, Ibu Retno juga menekankan bahwa, perdamaian dan stabilitas merupakan prioritas ASEAN, menurut beliau atau merupakan tugas ASEAN untuk membawa kawasan ke dalam epicentrum of growth.
Ibu Retno juga berujar bahwa, ASEAN sudah berupaya melaksanakan tugas tersebut melalui Traktat Shon WFZ namun kendati demikian, 25 tahun sejak disepakatinya traktor pada tahun 1995 itu belum ada satupun negara bersenjata nuklir yang ikut menandatanganinya. Ibu Retno pun mengatakan bahwa, karenanya kita harus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir, dan pertanyaannya, apakah ajakan Indonesia kepada gengnya negara-negara ASEAN untuk melawan negara-negara bersenjata nuklir ini akan berhasil? Karena seperti yang kalian tahu, negara-negara bersenjata nuklir ini pun, sebagian besar adalah negara-negara yang lagi bertikai, semuanya lagi panas dingin seperti misalnya Rusia Amerika, Cina Iran, Korea Utara dan lain-lain. Jika mereka melucuti senjata nuklir mereka, maka mungkin akan semakin mereka di mata lawan-lawannya. And now with the ASEAN way right over the left. Allow me to count once again in 3. Lanjut berita kedua yang tak kalah panas, Bakamla Badan Keamanan Laut Indonesia, baru-baru ini menangkap sebuah kapal supertanker berbendera Iran. Bagaimanakah kronologinya? Mengapa mereka ditangkap? Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, kapal supertanker ini pun telah melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia, di Laut Natuna Utara pada Jumat 7 Juli 2023 kemarin. Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia menangkap kapal supertanker MT Arman 114 berbendera Iran di perairan Natuna Utara. Dan tak main-main, Kepala Bakamla yaitu Laksamana Aan Kurniawan pun mengatakan bahwa, kapal supertanker itu pun ditangkap di perairan wilayah Malaysia. Karena mereka mencoba kabur, bahkan penangkapan ini pun dibantu oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, atau APM. Ternyata dua negara ini yaitu Indonesia dan Malaysia bersatu untuk bersama-sama menangkap kapal supertanker ilegal, yang berbuat ilegal Kepala Bakamla dalam proses penghentian. Bakamla dibantu oleh APM dengan menurunkan pasukan khas maritim Malaysia, menggunakan helikopter yang berkolaborasi dengan tim Visit Board Search and Seizure atau VBSS Bakamla. Saat ditangkap Jumat lalu, dua kapal supertanker berbendera Iran dan Kamerun sedang melakukan pemindahan muatan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Kapal supertanker Iran ini pun diduga melakukan transitmen atau pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain yang berbendera Kamerun. Namun sayangnya, kapal berbendera Kamerun itu pun berhasil kabur. Bahkan selain melakukan transitmen, kapal ini pun juga diduga membuang limbah dan melakukan pelabuhan Automatic Identification System atau AIS. Di mana pada saat kapalnya berada di perairan Indonesia, namun sistem AIS mereka menunjukkan posisi kapalnya ada di Laut Merah. Kapal ini pun bermuatan bahan bakar sebesar 272.000 metrik ton atau sekitar 2,3 juta barel, dan jika dikonversikan ke dalam uang, muatan itu pun ditaksir bernilai 4,6 triliun rupiah. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar. Demi Indonesia Maju, salam Indonesia.